Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai, sama teman yang kamu tahu yang mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana tuh Pak? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, mencintai simpanannya yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi, mencintai uang maknanya ya sendiri. Semuanya dengan kata Mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu taqabbalallahu minna. Minkum taqabbal ya Jadi karim. Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adam yaghdab. Allah yaghdab in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering Minta. Masya Allah. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah Merepot. malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga Mencintai. mencintai. Jadi kalau ada sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu, kalau nggak nabi, nggak wali, itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget, karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa nggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi, Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis, ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah, tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah nanti itu mati baik. Lala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Dari barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Masalah teman-teman, intinya di sini teman-teman adalah jangan pernah kita meninggalkan ibadah sholat kita teman-teman ya, bagaimanapun dan seperti apapun diri dan akhlak kita teman-teman. Masya Allah. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja gak naik, sudah gak naik, hendak nuduhnya juga habiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong gak jadi, karena punya anak yang gak sukses. Mungkin barokahnya punya anak gak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah, kalau kita ridho itu pasti baik. Kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawadhu sendiri. Bionanya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, cuma ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan. Masalah teman-teman, dari video ini memberikan pelajaran penting kepada kita teman-teman, bahwasanya kita harus tetap ya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih pentingnya lagi harus tetap beridho atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya setiap takdir Allah itu pasti adalah ada hikmah kebaikan kepada kita teman-teman. Masya Allah. Saya ulang lagi, wastaghni amman syi'ta takun nadhira, dan kamu jangan butuh orang lain siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri, orang antri mau salim tapi kamu tidak butuh, kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau kamu punya apa-apa kan setara. Ya enggak?
Masalah teman-teman dari video singkat ini memberikan pelajaran penting kepada kita sebenarnya teman-teman. Ya, bukan berarti kita tidak berharap atau semacam hanya kepada orang lain, tapi di sini lebih ditekankan teman-teman, tidak usah berharap kepada orang lain apabila bukan dalam hal yang urgent teman-teman. Itulah yang paling terpenting, sehingga dengan demikian apabila kita terlalu berharap kepada orang lain, apalagi kalau sampai kita posisinya terlalu mengemis kepada orang lain, itu sudah secara tidak langsung menjatuhkan harga diri kita kepada orang. Tapi kalau kita tidak terlalu berharap kepada orang lain, kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin semua itu bisa kita lalui, secara tidak langsung itu akan setara kita kepada orang lain teman-teman. Masya Allah, mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semuanya. Makanya di kitab Hikam itu ada keterangan manusia itu apa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika Buruk. Misalnya jenengan punya toko laris manis, prestasi apa enggak? Prestasi. Tanya toko sebelah. Anda naik pangkat, baik. Tanyakan yang kamu langkai. Jadi asal ilmu sosial itu tetap ada masalah yang menyertainya. Makanya pernah ada orang tanya ke saya, orang kaya, Gus, doain saya ini jadi orang kaya raya, nanti saya ngerawat 1000 anak yatim. Dasar orang kaya bodoh, kata saya. Kok bisa, Gus? Itu kalau Allah menyembadani doa kamu harus bunuh 1000 bapak. Karena untuk menjadi yatim, bapaknya harus mati dulu, katanya. Berarti kalau ada orang orientasi, ya Allah saya ingin kaya biar umat orang miskin 1 miliar. Berarti sama jangan juga bilang miskinkan 100 miliar orang, nanti saya rawat. Ada unsur buruknya apa enggak? Jadi asal ilmu sosial itu pasti ada sisi apa? Ada. Nah, seperti ini nggak mungkin cukup membawa kita ke surga, Masya Allah. Yang bisa membawa kita ke surga abadi hanya fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala.